Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi ni'matillahi wa bi ni'mati min jam'iyyati nahdlatul ulama amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ahkami tanzil wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para jamaah penonton setia Munawwarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan, Allah telah memberikan karunia, dan Allah juga telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan kembali. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Keberkahan itu mungkin bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang memang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Untuk mendapatkan kerahmatan dan keberkahan tersebut, tentu kita melaksanakan ibadah puasa juga sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdillah di dalam kitabnya Maqasidus Shaum, setidaknya ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dalam melakukan perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa rasanya sungguh sangat penting menjaga lisan dan hati kita agar apa? Agar senantiasa dapat menyebarkan kedamaian dan juga kebaikan. Dalam hal tersebut Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta ataupun bohong, tetapi ia malah melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih dalam kitabnya Syarah Maqasidus Shaum menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan qaulaz zur wal amala bihi di dalam hadis tersebut adalah dilarang untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu yang batil. Lebih jauh, maksud utama dari puasa adalah menahan dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga lisan dari perkataan buruk seperti mencemooh, berkata dusta, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika ada seseorang yang berpuasa namun ia tidak menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu kurang sempurna. Kaum muslimin, para penonton setia Munawwarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dari perbuatan ribah, namimah, dan lain sebagainya merupakan suatu keniscayaan seluruh umat Islam yang mengharapkan pahala puasanya sempurna. Rasulullah SAW sendiri juga mewanti-wanti kepada kita semua bahwasanya perbuatan ribah, namimah, dan lain sebagainya bisa ataupun dapat menggugurkan pahala puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khamsun yuftirna shaim, al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazibah wan nazaru bisyahwah." Ada 5 perkara yang dapat atau yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, al-kazibu, berbohong, wal ghibatu, ghibah, wan namimatu, mengadu domba, wal yaminul kazibah, bersumpah palsu, wan nazaru bisyahwah, dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Selain itu, ghibah juga merupakan perbuatan tercela yang di dalam Al-Quran disebut para pelaku ghibah itu diumpamakan seperti memakan daging orang yang digibahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing satu di antara yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan bangkai saudara yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri adalah menyebut-nyebut dari seseorang yang membencinya, seperti dalam hal yang masih ada berkaitan dengan keluarga, dengan harta, dengan dunia, dengan anak istri dan lain sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya menjaga lisan dan hati kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita ciptakan momentum yang terbaik dalam ibadah puasa tahun ini, sehingga kita dapat menebar kebaikan juga kedamaian kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kultum singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.